Hizbullah minta Israel siap-siap nangis, pejuangnya makin ganas di Israel Utara. Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Hashim Safi Al-Din, mengatakan Israel harus siap-siap menangis dan meratap setelah kewalahan menghadapi peningkatan serangan Hizbullah di Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki. Menurut Hashim Safi Al-Din, Israel masih berada dalam kebodohannya karena tidak belajar dari pengalaman masa lalu saat melawan Hizbullah. Ia menganggap Israel salah jika berpikir pembunuhan Komandan Senior Hizbullah Talib Sami Abdullah dan 3 lainnya pada Rabu, 12 Juni 2024, akan melunturkan kekuatan Hizbullah. Pada siang hari ini, Hizbullah membalas kematian keempat anggotanya dengan meluncurkan antara 160-200 rudal ke Israel Utara dan menghantam sejumlah situs militer. Penjajah masih dalam kebodohannya dan belum belajar dari semua pengalaman masa lalu, kata Hashim Safi Al-Din pada Rabu hari ini. Pengalaman telah membuktikan bahwa setiap kali seorang pemimpin di antara kita syahid, perlawanan menjadi lebih kuat dan lebih maju di berbagai bidang, lanjutnya. Hashim Safi Al-Din menyatakan jika Israel masih kewalahan menghadapi serangan Hizbullah yang bertubi-tubi di Israel Utara, mereka sebaiknya bersiap untuk merenungkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Jika pendudukan berteriak dan mengeluh tentang apa yang terjadi di Palestina Utara, biarkan mereka bersiap untuk menangis dan meratap, katanya. Ia menekankan bahwa Hizbullah akan meningkatkan kekuatannya setelah pembunuhan Talib Sami Abdullah. Jika pesan pendudukan dari kematian Talib Sami Abdullah adalah untuk melemahkan tekad kami dalam mendukung jalur Gaza, maka tanggapan kami yang pasti dan tak terhindarkan setelah pertumpahan darah murni ini adalah kami akan meningkatkan intensitas, kekuatan, kuantitas dan kualitas operasi kami, lanjutnya. Menurutnya, tindakan Israel yang akan menentukan bagaimana tanggapan dari Hizbullah. Pendudukan Israel ini akan menentukan siapa anak-anak perlawanan Islam, Hizbullah, di Lebanon, tambahnya, seperti diberitakan Al-Manar. Sejak 8 Oktober 2023, Hizbullah menyatakan solidaritas untuk warga Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza. Hizbullah menyerang pertahanan Israel di Israel Utara dengan rudal dan drone yang diluncurkan dari basis Hizbullah di Lebanon Selatan. Hizbullah berjanji hanya akan berhenti menyerang Israel jika Israel menghentikan agresinya di jalur Gaza. Sementara Israel menolak untuk mundur dari jalur Gaza sebelum berhasil mewujudkan ambisinya untuk menghancurkan gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas. Brigade Qassam pasang jebakan, sejumlah tentara Israel tewas kena ledakan Selasa. Brigade Qassam membunuh beberapa tentara Israel dan melukai lainnya dalam penyergapan di Rafah, Gaza Selatan. Hal itu disampaikan oleh Brigade Qassam dalam sebuah pernyataan pada Senin, 10 Juni 2024. Usulan AS, sejumlah tentara Israel tewas dan terluka akibat para pejuangnya meledakkan sebuah rumah jebakan di kota Rafah, selatan jalur Gaza, kata Brigade Qassam, dikutip dari Tajradle, Selasa, 11 Juni 2024.
Pernyataan itu menambahkan bahwa rumah jebakan itu berisi pasukan Israel di kamp Shaboura di kota Rafah. Segera setelah kedatangan pasukan penyelamat, pejuang kami menghancurkan sekitar rumah yang diledakkan dengan mortir, kata pernyataan itu. IDF Hamas saling tembak mereka mencatat bahwa pejuang Qassam menghabisi pasukan musuh yang ditempatkan di selatan lingkungan Tal al-Sultan dan sekitar rumah sakit Kuwait, di kota Rafah. Al Jazeera juga melaporkan bahwa helikopter Israel mulai mengevakuasi korban luka ke rumah sakit Israel untuk mendapatkan perawatan. Dalam operasi tersebut, pasukan Israel berhasil melemparkan granat asap guna memberikan perlindungan bagi evakuasi tentara. Sebagai informasi, setelah 8 bulan perang dan dukungan militer besar-besaran dari Amerika Serikat, AS, dan negara-negara barat lainnya, tentara Israel belum mampu mengalahkan Hamas. Pasukan Israel terus menjadi sasaran serangan pejuang Qassam di seluruh wilayah Gaza dari selatan hingga utara. Penyergapan yang berhasil dilakukan Brigade Qassam pada hari Senin menyusul pembantaian berdarah Israel di Kamp Nuseirat pada hari Sabtu, 8 Juni 2024. Pembantaian itu dilakukan sebagai bagian dari operasi penyelamatan 4 tawanan Israel yang diambil oleh Hamas pada 7 Oktober, dengan imbalan tawanan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Tentara Israel, tank, howitzer dan kendaraan lapis baja terlihat ketika mobilitas militer Israel terus berlanjut di perbatasan Gaza, di Nahal. Hamas mengumumkan bahwa Israel juga membunuh 3 tawanan Israel dalam serangan tersebut, yang melibatkan pemboman besar-besaran di wilayah sipil. Menurut New York Times, 43 dari 253 tawanan Hamas telah terbunuh. Para tawanan yang dibebaskan menyatakan bahwa ketakutan terbesar mereka adalah dibunuh oleh pemboman Israel yang tiada henti, yang telah menewaskan lebih dari 37.000 orang, sebagai bagian dari genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.